Kondisi Pedri bikin khawatir Barcelona. Kemenangan timnas Spanyol atas Georgia di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 membuat kekhawatiran tersendiri di tim La Liga Spanyol Barcelona. Penyebabnya Pedro Gonzalez atau Pedri mendapatkan tackle keras. Gelandang Barcelona Pedro Gonzalez mendapat tackle keras saat memperkuat Spanyol yang menang atas tuan rumah Georgia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Spanyol meraih kemenangan 2-1 atas Georgia, tetapi Pedri menerima tackle keras dari Leven Senggelia di injury time. Pemain asal Georgia itu bahkan menerima kartu merah langsung dari tackle kerasnya kepada Pedri. Tim Barcelona dan semua orang yang terkait dengan klub sangat prihatin melihat bintang muda mereka mendapat tackle keras. Namun dikabarkan Pedri dalam kondisi baik. Meski begitu, Barcelona tetap khawatir atas kondisi pemain muda yang kini kerap jadi tandem Lionel Messi jelang mendekati lanjutan La Liga. Ousmane Dembélé akhirnya kembali ke jalurnya. Kehadiran Dembélé di daftar pemain Prancis, tempat awalnya melawan Kazakhstan dan gol yang dia cetak dalam pertandingan adalah yang pertama baginya sejak 2018. Panggilan dan start hanyalah hadiah bagi pemain yang akhirnya setelah 4 tahun memiliki musim yang hebat di Barcelona. Keluar dari kampanye yang paling banyak dilanda cedera, di mana dia mengumpulkan kurang dari 500 menit waktu bermain selama seluruh musim 2019-2020. Dan jendela transfer musim panas ketika Barca dilaporkan putus asa tetapi tidak dapat memotong kerugiannya dengan menjualnya. Dembélé berkembang pesat tahun ini. Sebagian besar pujian untuk ini adalah milik manajer Barcelona tahun pertamanya Ronald Koeman yang telah mengubah Dembélé dengan meyakinkan orang Prancis itu untuk menghindari kecenderungan alaminya untuk memaksimalkan kekuatannya dengan lebih baik. Selama sebulan terakhir ini, bagaimanapun Koeman telah memainkan trik yang lebih besar dengan memainkan Dembélé sebagai penyerang tengah. Barcelona telah meminta striker cepat yang berlari di belakang garis pertahanan selama beberapa tahun sekarang. Meskipun dirinya sendiri sangat cepat, Dembélé tidak pernah terlihat seperti kandidat yang baik untuk peran itu. Terutama karena preferensinya untuk turun jauh daripada berlari di belakang. Dia masih menguasai bola lebih jarang daripada yang dia inginkan. Tetapi kecepatan dan ancaman golnya di sana memungkinkan Barca untuk memainkan gaya dan formasi yang mendapatkan terbaik dari semua pemainnya. Akhirnya Dembélé tampak seperti tipe pemain yang dapat dibangun Barcelona di masa depan dan masa kini. Semua itu yang membuatnya sangat menggembirakan melihat Dembélé kembali bersama Prancis pada hari Minggu. Jika karirnya sejak itu berarti apapun, bahkan hal yang paling pasti pun hampir tidak dapat dihindari dalam olahraga ini. Dan juga bahwa dengan kerja keras, dedikasi, pembinaan yang baik dan waktu, bahkan talenta paling berbakat sekalipun dapat kembali ke posisi mereka. Dahsyatnya Lionel Messi di Barcelona kalahkan Real Madrid dengan rekor gila ini. Keterpurukan Barcelona selama beberapa tahun terakhir bukan jadi alasan Messi berhenti berkarya. Buktinya saja, dia mampu mencetak rekor gila hingga pecundangi rival La Liga Spanyol Real Madrid musim ini. Tak heran ketika datangnya Ronald Koeman, skema penyesuaian pemain pun diberlakukan mulai dari menendang Luis Suarez, Ivan Rakitic, dan Arturo Vidal. Meskipun bakal berefek dengan performa, semua itu dilakukan agar bisa bertahan hingga musim baru nanti. Messi yang sempat gembar-gembor ingin angkat kaki di sisa kontraknya Juni nanti, malah mulai betah dan yakin bertahan di Camp Nou. Bahkan tanpa disadari, sang kapten juga mencetak rekor membanggakan yang buat Real Madrid bisa pucat pasi. Melansir Barca Universal, La Pulga sepanjang tahun 2021 berkontribusi dalam 23 gol Barcelona, 16 gol dan 7 assist. Torehan ini jauh lebih tinggi dibanding pemain Real Madrid yang hanya bisa sumbang 21 gol saja. Mengapa Real Madrid bisa tertinggal? Performa skuad Zinedine Zidane sejak bulan Januari terkesan kurang impresif. Meskipun pada dasarnya mereka lolos ke perempat final pentas Eropa. Karim Benzema selaku penyumbang gol terbanyak harus absen imbas cedera abduktor. Kedikdayaan Messi ini pun kian melengkapi prestasinya yang sulit dihapuskan selama 21 tahun masa baktinya bersama Blaugrana. Pasalnya dia sudah banyak mencatatkan rekor bersejarah dan yang terbaru adalah dia lewati torehan penampilan selfie sebanyak 768 laga. Mengutip Daily Mail, catatannya pun kian sempurna ketika dia mencetak 663 gol bagi klub yang lewati torehan Pele 643 gol. Berlanjut, pencetak gol terbanyak La Liga 467, 48 hat-tricks, dan 33 gelar juara bagi tim asal Spanyol tersebut. Pencapaian Lionel Messi buatnya kian sulit meninggalkan Barcelona yang sudah harumkan namanya. Bukan tak mungkin, gara-gara motivasi ini, dia bisa pecundang Real Madrid dengan rebut kembali gelar La Liga Spanyol.
Juventus kontak Barcelona lagi, mau tukar Dybala dengan Dembele. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan telah menghubungi pihak Barcelona untuk menegosiasikan tukar guling antara Paulo Dybala dengan Ousmane Dembele. Juventus dan Barcelona punya hubungan yang cukup baik. Mereka sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi jual beli pemain maupun tukar guling pemain. Terbaru, Juventus melepas Miralem Pjanic ke Barcelona. Sementara itu, Blaugrana melepas Artur Melo ke kubu Bianconeri. Sekarang, Juventus berencana untuk kembali bekerja sama dengan Barcelona. Mereka ingin melakukan pertukaran pemain lagi. Juventus dikabarkan ingin melepas penyerangnya Paulo Dybala. Kontrak pemain asal Argentina itu sekarang tersisa 1 tahun saja. Sampai saat ini, Dybala belum memperpanjang kontrak tersebut. Juventus sendiri sebelumnya dikabarkan enggan menaikkan kontrak pemain kidal tersebut. Jadi sekarang opsi terbaik bagi Juventus adalah untuk segera melepasnya. Jika tidak, maka musim depan mereka bisa kehilangan servisnya secara gratis. Kabar ini dilansir dari Tuttosport. Laporan itu mengatakan Juve pun berharap ingin melepas Dybala ke Barcelona. Mereka berharap untuk bisa menukarnya dengan Ousmane Dembele. Kebetulan kontrak pemain asal Prancis itu di Barcelona juga tersisa 1 tahun lagi. Juventus sendiri dikabarkan enggan memperpanjang kontrak Paulo Dybala karena masalah finansial. Mereka enggan menuruti permintaan gaji dari pemain 27 tahun tersebut. Juventus tak perlu repot mencarikan klub baru untuk Dybala. Kabarnya dia sudah diincar banyak klub, di antaranya Chelsea, Manchester United, Arsenal hingga Liverpool. Paulo Dybala sejauh ini sudah tampil sebanyak 244 kali bagi Juventus di semua ajang kompetisi. Dia menyumbangkan 98 gol dan 40 assist. Setelah 5 tahun, Dani Alves membeberkan alasan dirinya angkat kaki dari Barcelona. Bek sayap asal Brazil itu saat ini bermain untuk Sao Paulo di Liga Brasil. Alves pindah secara gratis ke Sao Paulo setelah Paris Saint-Germain tidak memperpanjang kontraknya pada 1 Agustus 2019. Selama berkostum Sao Paulo, Alves telah tampil dalam 77 pertandingan di semua kompetisi dengan mencatatkan 8 gol dan 11 assist. Pemain berusia 37 tahun itu menikmati masa kejayaannya saat masih di Barcelona. Bersama Barcelona, Alves berhasil mempersembahkan 3 piala Liga Champions, 6 trofi Liga Spanyol, 4 piala Copa del Rey, 4 piala Super Spanyol, 3 piala dunia antar klub, dan 3 piala Super Eropa. Selama 8 tahun di Barcelona, Alves telah tampil dalam 391 pertandingan di semua kompetisi dengan menorehkan 21 gol dan 101 assist. Meski sudah cukup berkontribusi untuk membantu meraih sejumlah trofi, Alves enggan memperpanjang masa baktinya di Barcelona. Alves kemudian memilih bergabung dengan Juventus secara gratis pada 1 Juli 2016. Setelah 5 tahun, mantan pemain Sevilla itu akhirnya buka suara terkait alasannya cabut dari Barcelona. Semua merasa tidak nyaman dengan manajemen Barcelona saat itu. Saya tidak percaya pada para pemimpin Barcelona yang bertanggung jawab pada saat itu, kata Alves seperti dilansir bolasport.com dari Marca. Belakangan terbukti bahwa pemimpin Barcelona memang tak becus, dan prediksi saya benar. Saya adalah orang pertama yang mengatakannya. Mereka menyebut saya gila, tapi seperti biasa, saya orang gila yang baik, tutur Alves. Kebijakan transfer Barcelona memang dikritik beberapa tahun belakangan ini karena kurangnya investasi pada pembelian pemain.